Lu tahu kan kita numpang di sini? Lu tahu kan Fania yang ngasih makan kita di sini? Emang kamu siapa? Sampai aku harus janji segala di depan orang yang gak punya otak sama perasaan kayak kamu. Apa perlu aku cium kaki kamu, Riz? Ada resah gelisah di hatiku saat kehilangan dirimu. Sudah 40 buah novel saya yang difilmkan, antara lain Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat, Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, Dari Jendela SMP, dan beberapa lagi. Seluruhnya jumlahnya kira-kira 40-an. Nah, yang terakhir ini adalah Cinta Sepanjang Amazon yang diangkat ke layar lebar dengan judul True Love. Action! Berkaitan dengan ulang tahun yang ke-50 tahun ini, salah satu novelis besar Indonesia yaitu Dr. Mirawi, dan juga merupakan salah satu dosen pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Besar Wiragama, mempersembahkan karya novelnya yang akan difilmkan dengan judul Cinta Sepanjang Amazon. Cerita ini merupakan inspirasi dari dinamika kehidupan kemahasiswaan di Mustopo yang semakin meningkatkan kualitasnya, yang antara lain adalah menteladani apa yang telah dipesankan oleh pendiri universitas, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, pahlawan nasional kita, yang mencanangkan ketika berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah berjuang sampai titik darah yang menghabiskan. Hal yang mendorong Mustopo untuk memproduksi film adalah sebagai bentuk kepedulian kami terhadap perfilman nasional. Kami ingin sekali menyuguhkan kepada masyarakat sebuah film yang memiliki nilai dan kualitas, yang digarap dengan sungguh-sungguh sebagai bingkisan ulang tahun Universitas Profesor Dr. Mustopo yang ke-50. Kini sepi menemaniku dan sunyi senyap panjangku. Kita benci sama dia, kita benci semenjak dia ada di dunia. Dari sekian banyak novel yang kami baca, memang Cinta Sepanjang Amazon yang paling memiliki nilai. Maka itulah yang melatar belakangi kami untuk mengangkatnya ke dalam film. Nah, saya ingin menggambarkan di sini seorang tokoh wanita yang tegar, ya, yang mandiri, dan seorang mahasiswi yang berprestasi. Saya kira ini cocok sekali dengan film yang diambil atau dipilih oleh sebuah universitas seperti Universitas Profesor Dr. Mustopo Wiragama. 445 siswa. Action! Non jauh kau ada di sana, tinggalkan aku yang terluka. Cinta kita Kamu mau kan, Riz? Maafin aku, Riz. hilang bagaikan mimpi. Kini sepi menemaniku dan sunyi senyap. Apa perlu aku sujud? Apa perlu aku cium kaki kamu, Riz? Film saya bukan film horor, juga bukan film seks, tapi film drama kehidupan manusia. Jadi beberapa adegannya sangat mungkin pernah dialami oleh para penonton, dan ini sangat menarik ya sebagai sebuah pertunjukan karena banyak konflik di dalamnya. Kemudian pasti penonton akan terlibat secara emosi karena pasti akan jatuh cinta kepada tokoh utama yang ada dalam film ini. Dan lebih dari itu, film ini juga inspiring buat pasangan-pasangan, ya, pasangan yang tua maupun yang muda. Kenapa? Karena dalam film ini menunjukkan secara gamblang Bu Mirawe tentang kehidupan yang dihadapi oleh pasangan-pasangan tersebut. Misalnya
kita tahu kalau sedang berpacaran ada kecenderungan laki-laki perempuan itu berbohong tentang dirinya sendiri. Misalnya karena mencoba membahagiakan pasangannya tersebut, sehingga dia menahan perasaannya untuk menyatakan suka walaupun tidak suka. Dua tahun kami mencari-cari, memilih-milih sutradara, dan akhirnya pada tahun 2011 ini kami bertemu dengan Bapak Deddy Setiadi. Beliaulah yang mampu menggambarkan novel ini ke dalam film. Dan pada waktu pertemuan pertama kali dengan Ibu Murawe, timbul chemistry. Itulah yang membuat kami cocok dengan Pak Deddy Setiadi. Ketika produser mengajukan nama Pak Deddy Setiadi, apakah Ibu Mira setuju jika film Cinta Sepanjang Amazon ini disutradarai oleh Deddy Setiadi? Saya langsung menyetujui karena sejak lama saya sudah mengetahui karya-karya yang dibuat oleh Pak Deddy Setiadi itu memang bagus, terpuji, dan saya berharap ternyata memang Pak Deddy mampu ya mengangkat novel ini ke film dengan sangat baik. Nah, dalam hal ini Pak Deddy saya patut acungkan jempol dan saya sangat berterima kasih karena Pak Deddy Setiadi berhasil mengangkat novel ini ke layar putih dengan tidak mengecewakan saya, dan saya harap juga tidak mengecewakan penonton-penonton yang notabene mungkin adalah penggemar-penggemar karya saya. What for you? I think. Yeah, aku kasih. Yeah. And then pemikiran gelap itu penting. Itu karena itu informasi sama tentang. Tapi dua. Iya dua. Semoga saya berencana ada lebih pribadi lagi, lebih pribadi lagi. Dan yang kedua statement pribadi juga di sini awal bahwa daripada ini informasi pertama tentang status keberadaan dari si Ivania kita gunakan misalkan daripada kita di pemikiran gelap terus nggak bisa nikah. Oke? Let's go. Dalam kita mengekspresikan atau menafsirkan sebuah adegan atau suasana batin si tokoh-tokohnya itu, apakah mereka itu sedang sedih atau bergembira atau bahagia seperti yang dialami oleh pasangan Aris dan Fania ini, karena mereka sedang berbulan madu, maka saya pilih Raja Ampat. Ini sangat ideal, tanpa berkata-kata kita bisa melihat bagaimana keduanya naik perahu yang sangat sederhana, dan dia melayari sebuah laut yang sangat amat bening sehingga kelihatan dasarnya. Ya, dia menggunakan kostum yang berwarna putih dengan air yang begitu bening. Dan dengan ekspresi yang begitu berbahagia, tanpa kata-kata semua penonton akan melihatnya bahwa mereka berdua sedang menikmati kebahagiaan yang sangat total. Kemudian lagi misalnya adegan luar negeri. Ya, kenapa pula dia berada di luar negeri? Karena logikanya bahwa si tokoh Fania itu dia ke luar negeri karena dia tidak ingin diketahui di mana tinggalnya oleh Aris. Fanianya ada, Pak? Bapak nggak tahu rumah itu sudah ditutup lagi. Orang Gorontalo. Masih, Pak. Cuma celakanya ada bagian-bagian yang kita harus paksa sesuaikan dengan kondisi di sana. Kalau kayak gini, nggak usah ngarepin yang namanya toilet, kalau enggak tempat aman buat ganti. Yang penting kan udah pakai daleman, jadi aman. Tapi juga maaf, karena karavannya tertinggal di airport. Ini akhirnya membuat saya menyesuaikan dengan keadaan itu, sehingga kita harus mengurangi gagasan besar yang ada dalam pikiran kita dengan menyesuaikan dengan yang ada. Itu bagian adegan yang menurut saya paling sangat membuat saya terganggu. Sejati takkan mati, tak lekang ditelan perbedaan.
padamu, tak hilang ditelan oleh waktu. Dan bila hatimu telah lelah, ku di sini tuh kau bersandar, melewati siang dan malam. Pan, tunggu dong. Kamu kemana sih? Aku cuma bercanda kok. Batal deh acara makannya. Kamu sih nyebelin. Ya lagian kamu gak mau aku jemput. Gak lucu aku gak suka. Tapi kalau akunya suka sama kamu, gimana? Di sini karena Aris itu seorang yang dia itu memang mau buktiin kalau dia itu dari awal dia mau menikahi Fania itu adalah memang udah karena dia cinta. Jadi udah bukan karena apa-apa lagi, emang dia cinta. Jadi dan sampai saat dia ditinggal, sampai saat Fania-nya kabur, punya anak, pergi, itu pun dia sebenarnya masih cinta. Jadi sebenarnya kata-kata dia udah nggak mau lagi, gue udah mau buang segala macam, itu karena emosi. Itu semua akan terjadi kalau cinta itu, kalau memang sekuat itu manusia cinta sama orang, itu akan terjadi gitu. Dan sementara emang gue sendiri juga pernah ngerasain, gue cinta banget sama orang, gue kadang-kadang emosi tuh yang sampai lose control gitu, jadi kayak lepas kontrol gitu. Kadang-kadang ngomongnya itu yang udah gila banget gitu, yang kayaknya tuh gue udah ngomong lagi sama gini, cuman begitu selesai, begitu kalau dipikir lagi langsung itu sama gitu. Di pikirannya Aris juga yang kok hidup gue hampa nih, gue udah gak tahu mau ngapain, gue bener-bener kosong, gue gak tahu mau ngapain lagi. Jangan kau tanggung bebanmu sendiri, bagikanlah pada diriku ini. Soal Aris itu dan soal cowok tuh, karena dia cinta banget, dia pengen tahu lu tuh kenapa sih kabur dari gue, lu nggak ngasih cinta itu ya sama gue, lu dan ini gue ada anak gue di sini gitu. Dia mau ngambil dia mau ngambil tuh anak dari Fania karena dia pikir mungkin dengan anak itu bisa ngebagiin semuanya gitu. Dan dia pilih sampai sana pun ya itu yang akan terjadi gitu. Dia gimana caranya dia ngasih tahu kalau gue gak cinta banget, gue pengen anak gue. Kau dan aku yakinlah bahwa cinta kau selalu bertahan, lewati semua badai yang Mas, lumayan juga dibantuin kah? Ini bawa ini. Ini nih. Tahu dong tamunya lebih banyak nih. Ini bawa sana nih, jatuh. Sana. Dalam bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mirawe, saya dimulai dengan kesadaran bahwa hasil pemikiran orang banyak itu lebih baik ketimbang saya sendiri. Jadi semacam sharing. Jadi sangat saya suka sekali apabila pemikiran dari berbagai profesi atau kru yang ada di sekitar saya itu juga memberikan masukan terhadap karya saya. Jadi satunya cara adalah berdiskusi sebelum kita mulai bekerja. Jadi apa yang dikehendaki setiap masing-masing departemen itu bisa bukan dimusyawarahkan, didebatkan sekeras-kerasnya pada saat konsep itu diproses. Dalam mencintai, yang terpenting adalah orang yang dicintai itu, bukan dirinya. Ini saya tangkap dari sikap orang seperti Rudi ini. Karena Fania, perempuan muda ini, sudah memberikan api atau daya hidup
kepada dirinya, dia akan lakukan apa saja. Tetapi sayangnya nasib dia ini memang sudah tak tertolong lagi. Tapi tetap saja dia berjuang untuk harus yakin sepeninggal dia dua orang baik ini, yaitu Fania dan Arfan anaknya, itu tidak akan berkekurangan apapun, tidak akan sulit dalam menjalankan hidupnya. Aris, mana Aris? Yuk. Mana Aris? Kita mau di sini, ya. Papa, turun di sini. Mau lari sana, lari dari situ, dari sini, kali. Papa, mau ambil, Papa, sana, ambil. Papa. Nah, terus kalau keluar. Siapa nih? Ini siapa nih? Arfan kangen sama papa. Mama juga kangen sama papa. Ampun Mas, kamu kenapa nggak pernah bilang kalau kamu sakit sih Mas? Aku nggak mau kamu jadi sedih seperti sekarang ini. Emangnya kamu sakit apa? Yes! What? That's right. Picky dong. Banyak sekali adegan-adegan menarik yang berhasil ditampilkan oleh Pak Deddy Setiadi, sutradara dalam film ini. Tetapi adegan yang menurut saya paling menarik dalam film ini adalah adegan di mana Guntur, yaitu teman dari tokoh utama Aris, melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak disengaja, tapi merupakan satu yang juga merupakan suatu adegan yang sangat menarik digambarkan oleh Pak Deddy, adegan penuh kekerasan sebenarnya, tapi berhasil disajikan dengan manis dan tidak vulgar. Yang saya menangkap bahwa apa yang ada di Cinta Sepanjang Amazon ini adalah ya cinta dibicarakan oleh orang-orang dengan kematangan khusus. Artinya banyaklah cerita cinta. Siapa yang menyampaikan cinta itu. Nah, yang saya peroleh dari Cinta Sepanjang Amazon ini, cinta yang ada penderitaan di sana, penderitaan yang manis ada di sana, penderitaan yang pada dasarnya menjadi satu kesatuan dengan perasaan cinta itu. Ini saya menganggap bahwa saatnya sekarang ini bahwa persoalan cinta itu harus memenuhi rongga di mana saja kita berada. Artinya hidup tanpa cinta, saya kira hidup yang gak bermutu. Jadi mestinya memang cinta itu menjadi bekal di mana dalam kita memandang apapun itu memang mestinya dengan cinta. Saya berharap sekali dengan adanya film yang semacam ini atau cerita novel-novel yang semacam ini memberi kesadaran kepada kita semua bahwa cinta itu sesuatu yang cukup utama dalam hidup.
Waktu scene aku sama Edo yang diperkosa, itu menurut aku sulit dari segi emosinya, terus dari segi pada saat syuting juga kita lama. Kita syuting dari pagi sampai sore, dan itu nggak selesai. Tapi emang detail banget sih. Terus untungnya di scene itu sempat ada kayak beberapa kesamaan untuk adegan antara aku sama Pak Deddy. Jadi kayak misalnya aku sempat ngomong, wah kayaknya seru banget nih kalau bisa ntar aku tuh kayak narik taplak meja. Ternyata Pak Deddy juga berpikiran seperti itu. Kita sama, Pak! Bukan aku sih, kita semua harus naik ke atas, ke puncak, dan kita harus mendaki. Dan biasanya kita mendaki itu kan tanah, ini bukan tanah, tapi kita harus mendaki karang, batu-batu karang. Jadi semua kru itu rata-rata ya kayak pada lumayan kesusahan. Malahan sempat beberapa orang yang jatuh, yang sempat luka-luka gitu. Terus begitu, tapi begitu nyampe atas puas banget karena view-nya bagus banget. Puas banget. Dan di situ ada cerita tentang Pak Deddy Setiadi. Jadi ceritanya Pak Deddy itu ternyata takut sama tinggi, dan akhirnya Pak Deddy berhasil turun dari atas ke bawah. Pastinya kalau turun ke atas nggak mungkin kan, turun ke bawah itu sendirian, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang nemenin. Terus akhirnya pas begitu nyampe bawah, dia ngobrol sama aku, dia bilang, oh nih saya puas sekali, saya berhasil turun sendirian. Terus akhirnya Pak Deddy cerita kalau ternyata dia takut sama tinggi. Maaf Pak, dibongkar rahasianya. Alhamdulillah saya dari tahun 1976 saya masuk ke TVRI, dan telah banyak yang saya buat di sana. Di antaranya mungkin penonton ingat, untuk yang berumur, saya membuat Losmen, Pondokan, kemudian beberapa film Air Pekan. Kemudian yang terakhir tahun 1991, sebelum saya keluar dari TVRI, saya membuat Siti Nurbaya. Dan begitu keluar, saya membuat drama seri General Rumah Kita, Keluarga Cemara, dan 3 episode. Kemudian saya garap lagi dengan Bung Deddy Miswar, Kiamat Sudah Dekat. Dan banyak lagi FTV, dan ternyata ada Sinema 20 Wajah Indonesia. Dan ada film lebar yang lainnya yang telah saya garap. Dan sekarang ada Cinta Sepanjang Amazon. Saya ingatkan buat pesawat yang pernah tahu saya gitu barangkali, untuk mengobati kerinduan Anda semuanya, saya membuat film lebar, dan semoga bermanfaat selain menarik sebagai pertunjukan. Hadir dalam